Ya, kembali lagi dengan kami berdua ya, dengan Bapak Mentor Pak Agus Sugeng dan dengan saya sendiri ya di Salam Santuy Sore Hari ya. Kita berbincang-bincang lagi tentang seputar housekeeping ya bersama mentor kami. Ya, Pak Agus, apa kabar Pak Agus? Oh, baiklah. Baik, makin muda aja nih Pak Agus. Berkat doa Mas lagi. Iya. Apa itu Pak kunci bisa menjadi terlihat semakin muda, tetap muda gitu? Ya ini senang aja. Senang Jadi aja. setiap apa yang dilakukan, apa yang diberikan, sama syukuri. Yang kedua, apabila kita dikasih tanggung jawab, kerjakan saja. Fungsi itu aja sih. Iya. Terus apalagi Pak kunci-kuncinya bagaimana kita masih terlihat happy, ceria walaupun beban pekerjaan itu semakin menambah ya kan? Harus ke sana, harus kemari, mobil ke area sana, area sini menyelesaikan masalah yang ada di site itu. Apa itu kuncinya yang membuat Pak Agus tetap ya seceria seperti ini? Ya dia sebenarnya nggak ada kunci yang bagus enggak juga. Iya. Itu cuma dijalanin tanggung jawab. Dan kita juga harus melakukan sesuatu kan ada beberapa hal yang dipikirkan ya. Pertama ya jelas dari perusahaan itu adalah bagian atau subnya daripada housekeeping departemen. Jadi orang kadang-kadang juga berpikirnya sama nih, padahal enggak. Jadi housekeeping itu adalah satu departemen. Dan di dalam housekeeping departemen itu ada beberapa divisi. Gitu. Nah, jadi itu ada cleaning service, ada pest and control, ada landscape atau gardening, itu juga ada apa namanya yang pembuangan sampah itu garbage removal, ada sanitizer. Jadi ada 5 divisi di bawah housekeeping departemen. Jadi kalau dibicarakan bagus ada nggak sih? Sama nggak sih? Sebetulnya nggak sama. Jadi housekeeping departemennya, cleaning service itu adalah bagian atau divisi daripada sub di housekeeping departemen itu sebetulnya. Jadi untuk secara keseluruhan itu housekeeping lebih luas ya Pak? Lebih luas dibanding dengan istilah cleaning service-nya Pak? Ya, karena memang housekeeping ada yang disebutkan itu ada departemennya. Seperti itu. Nah, untuk pekerjaannya apakah sama housekeeping dan cleaning? Ya kalau dilihat divisinya, misalkan tadi sampaikan kan divisi cleaning service. Nah, pekerjaannya salah satunya pelayanan kebersihan itu. Jadi cleaning service kan sebetulnya kan bahasa daripada terminologinya daripada pelayanan kebersihan, di mana di situ ada satu kesatuan. Ya, yang makanya disebut dengan kalau orang-orangnya disebut dengan cleaner. Kalau kita bicara lebih lanjut lagi sebetulnya tadi kan housekeeping udah terbagi itu divisinya. Nah, kalau bicara secara khusus mengenai divisi cleaning service, perlakuan atau pekerjaan giatnya ya sebetulnya bagian daripada housekeeping. Dibilang sama, bagian sebetulnya. Gitu. Namun saya perhatikan ya untuk housekeeping dan cleaning itu kadang orang masyarakat ya masyarakat luas itu menganggapnya itu sama ya Pak, ya kan? Misalkan lagi jalan nih ke hotel atau ke mall, areanya kotor, mana nih anak cleaningnya nih ya kan? Atau mana anak housekeepingnya ya? Tujuannya ya mana nih anak yang membersihkan area tersebut nih karena area ini kotor gitu ya kan Pak? Ya, sebetulnya kalau dibilang juga mana housekeepingnya salah, karena pelaku daripada seorang yang disebut housekeeping atau housekeeper, pelaku dari seorang yang dimasukkan cleaning service adalah cleaner. Makanya kadang bahasa konotasinya itu terlalu apa yang menurut saya belum mungkin karena tidak pengertiannya ya, ketidaktahuannya. Jadi kadang-kadang yang disebutkan departemennya atau divisinya, padahal seharusnya kan pelakunya atau praktisi yang ada di situ. Misalkan contoh, bagus cleaner yang di sini siapa ya? Itu benar. Itu benar. Benar. Cleaner yang ada di sini siapa ya? Ini tolong dibantu dirapikan kembali. Nah, itu benar karena ada kategori cleaner, berarti ada orang, ada praktisi gitu ya. Tapi kalau bagus cleaning service-nya mana ya? Berarti semua disebut. Semua disebut. Karena service itu jasa kategori cleaning service pelayanan kebersihan. Berarti kan bukan orangnya. Kalau bagus housekeeping sini mana ya gitu? Itu juga salah. Salah juga. Salah, harusnya housekeeper. Karena praktisi sebagai di housekeeping department adalah housekeeper.
praktisi di klinik servis adalah cleaner. Ada tambahan pernya di belakang. Iya, sama gardening, gardener. Kalau gondola, gondolamen kan gitu. Ya, untuk housekeeping situ ya Pak ya. Namun nih Pak, tapi kadang-kala orang menganggap housekeeping itu ya satu pekerjaan yang dia mengatakan yang bisa dibilang ya seperti pekerjaan yang memang sih tugasnya bersih-bersih, tapi kan kadang-kala orang nggak mau disebut housekeeping gitu, nggak mau disebut cleaner gitu Pak. Ya si pelakunya yang melakukan pekerjaan tersebut, itu apa yang membuat si pelaku atau si pekerja itu menganggap diri itu nggak mau disebut cleaner atau housekeeping? Ya, sebetulnya nggak gitu juga. Justru dengan apa yang kita dapatkan pekerjaan itu, pertama kita harus bersyukur, bahkan kita harus bangga dengan itu. Iya. Kenapa saya bilang begitu? Satu gedung itu kalau nggak ada cleaner atau nggak ada yang membersihkan, itu gimana ceritanya? Nah, gitu kan? Terus harusnya bangga di situ. Makanya saya selalu sampaikan, jadilah kamu bangga dengan apa yang kamu punya, bersyukurlah apa yang kamu punya. Gitu. Kalau kita dari situ nggak menyintai apa yang jadi pekerjaan kita, terus mau bagaimana gitu kan? Nah, makanya salah satu poin, cintai dulu pekerjaan. Itu yang terpenting. Mengenai nanti kaitannya dia nanti berbicara sama orang, mungkin ya merasa karena ada kategori tanda kutip di situ, itu nggak perlu dilakukan juga. Sekali lagi banggalah dengan pekerjaan. Karena pekerjaan yang dia lakukan itu sebenarnya pekerjaan yang mungkin ya jasanya juga bagus, ya jasanya tinggi, terus juga pekerjaan yang berkah lah, halal ya, harus disyukuri dan dibuat bangga gitu ya. Ya memang sih ya itu terkadang teman-teman ataupun teman SD, teman SMP kalau lagi main tanya kerja apa ya nggak mau bilang kerja cleaning housekeeping, kerja kantoran gitu. Ya sebetulnya itu yang saya harus sampaikan, banyak sih teman-teman dulu juga begitu, tapi sekarang kan dunia hospitality dalam artinya housekeeping department atau mungkin bidang jasa cleaning service itu sudah menjadi hal yang boleh dibilang ya internasional, kan nggak perlu dilihat lagi. Kalau mungkin zaman dulu ya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu mungkin masih kategorinya masih dianggap sebelah mata, tapi sekarang udah tidak. Kenapa? Semua sama gitu. Apalagi di sini ada yang kategori sertifikasi ya, di mana ada BNSP, kita juga bisa ikut namanya sertifikasi yang kaitan dengan asosiasi-asosiasi yang ada, misalkan kayak IKA atau mungkin juga ada asosiasi lain yang memang di sana kita bisa ikut juga HSE, kita bisa ikut juga ngambil BNSP yang lain yang memang keilmuannya di housekeeping.